Halo sobatku sekalian dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan token listrik belum cenat-cenut. Nani? Kembali lagi bersama saya Joe Smith yang akan merangkum sebuah film action yang berjudul Jack Reacher Never Go Back. Film ini adalah sequel kedua dari film sebelumnya. Yang belum nonton diwajibkan nonton dulu biar tidak bingung dengan alur ceritanya. Link ada di bawah atau bisa juga klik link di pojok kanan atas. Oke lah kalau begitu, kita langsung saja ke alur ceritanya. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. Diawali dengan sebuah pertikaian di depan kafe yang melibatkan tokoh utama kita, yaitu Jack Reacher. One guy took them all out in like seconds. Tidak lama kemudian, polisi lokal pun datang untuk menangkapnya. Akan tetapi Jack mengatakan jika ia sedang menyelamatkan ketiga wanita yang akan dijadikan korban human trafficking. Jack juga tahu kalau para polisi itu juga sudah bersekongkol dengan para penjahat yang dikalahkannya. Dan There's a second-degree felony in this state, Mr. In the next 90 seconds, that phone over there is gonna ring. You're gonna be wearing these cuffs on your way to prison. What are you talking about? sesampainya di penginapan, Jack mendapatkan telepon dari sang mayor cantik yang bernama Susan. Susan lalu mengundang Jack datang ke tempatnya untuk makan malam bersama. Ia merasa jika Jack adalah salah satu panutannya dalam dunia kemiliteran. There is this big dent. Say you made it with someone's head. Didn't? Well, it took you a while to come to that conclusion. To where are you leaning? On the fence. Take care of yourself, Reacher. Keesokan paginya, Jack sudah sampai di markas utama militer Amerika. Ia lalu bertemu dengan sersan cantik bernama Leeds. Kemudian mereka pun beranjak menuju ke kantor Mayor Susan. Akan tetapi di sana ia bertemu dengan mayor lainnya bernama Morgan. Morgan lalu menceritakan kejadian yang menimpa Mayor Susan. Ia berkata jika Susan telah ditangkap atas kasus penggelapan senjata yang terjadi di Afghanistan. Mendengar hal itu, Jack pun merasa tidak percaya dan beranjak pergi. Major Turner's been relieved of her command. Sorry to give you the bad news, Major. Major Turner is an excellent officer, sir. Understood. Kemudian Jack menemui sahabatnya yang seorang kolonel bernama Bosil. Botak Silo maksudnya. Bosil mengatakan telah ditemukan dalam database komputer Mayor Susan tentang penjualan senjata militer dan menjual informasi kemiliteran. Ia juga mengatakan bahwa kebetulan ada seorang wanita yang mengaku sebagai istri Jack, serta seorang anak perempuannya yang sedang menggugat Jack dan menuntut kompensasi darinya. Diduga anak itu adalah anak kandung dari Jack. Mendengar hal itu, Jack merasa tidak percaya, tetapi akan menyelidiki semua kasus itu. Says here you never paid child support. She contacted the army seeking compensation. Kid's been in and out of foster care her whole life. Let me know when you remember what that uniform stands for. Setelah itu, Jack yang sedang makan siang di sebuah restoran lalu diawasi oleh dua orang yang tidak dikenal. Mengetahui jika dirinya sedang dibuntuti, Jack pun Where'd he go? I don't know, maybe went to the pizza. How's it going? Throw him back. malam harinya, Jack sedang membuntuti seorang anak gadis yang diduga adalah anaknya. Namun tidak lama kemudian Jack kepergok olehnya yang bernama Samantha. Kita sebut saja Sam. Sam lalu melarang Jack untuk tidak mengawasinya lagi. Kemudian Jack menanyakan soal kabar dari ibunya, namun tidak dihiraukan oleh Sam dan pergi meninggalkan Jack. Keesokan paginya, Jack kembali bertemu dengan Om Bosil.
Ia lalu diberikan informasi tentang 2 anggota militer yang telah tewas dalam insiden penggelapan senjata di Afghanistan. Kemudian Jack yang merasa ada hal mencurigakan tentang kasus tersebut meminta Om Bosil untuk terus mengawasi Mayor Susan. Ia merasa jika Mayor Susan telah dijebak dan pasti akan segera dibunuh jika tidak mendapatkan perlindungan. I don't know how they're involved in all this, but wanted Major Turner isolated. I think they're gonna kill her too. I'll call you tonight. Malamnya tak disangka, Om Bosil sedang disekap oleh seorang pembunuh bayaran bernama Hunter. Hunter menanyakan informasi apa saja yang telah dia berikan kepada Jack. Namun Om Bosil menjawab jika ia tidak memberikan informasi apapun kepada Jack tentang kasus Mayor Susan. Dan keesokan harinya, Jack dijemput oleh seorang kapten yang bernama Espin, yang telah diperintahkan untuk membawanya ke markas militer. Sesampainya di sana, Jack langsung dituduh sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Om Bosil yang terjadi semalam tadi. Melihat memar pada tangan Jack, Mayor Morgan yakin jika Jack sudah memukul Om Bosil sampai tewas. Did you confront her attorney, Colonel Moorcroft, at Fort Dyer? You did confront Colonel Moorcroft yesterday. The Major has an injury to his hand, not present during yesterday's meeting. Archibald Moorcroft was beaten to death. Welcome back to the Army, Major. You're under arrest. Saat dalam perjalanan menuju selnya, Jack sempat melihat Mayor Susan yang ternyata berada di dalam penjara itu juga. Jack lalu diberikan kesempatan untuk berbicara kepada pengacaranya dan memberikan suatu pembelaan. Namun tidak lama kemudian, Jack melihat jika 2 orang mencurigakan kemarin sedang menuju ke dalam lapas tersebut. Merasa ada hal yang tidak beres, Jack mencoba mencari akal untuk meloloskan diri. Ia merasa jika 2 orang tersebut datang dengan niat ingin membunuh Mayor Susan. Dan benar saja 2 orang tersebut tampak sedang menuju ke sel tahanan Mayor Susan. Namun dengan santai Jack pun segera menyusul dan Who are they? We don't have time for this. setelah itu mereka pun bergegas kabur dengan mencuri mobil militer yang berada di depan lapas. Saat dalam pelariannya, Susan memberikan informasi kepada Jack bahwa 2 orang anggotanya yang bertugas di Afghanistan itu telah dibunuh oleh suatu organisasi yang tidak dikenal. Untuk lebih mengetahui hal apa yang terjadi sebenarnya, Mayor Susan menyempatkan singgah di suatu warnet untuk mengakses kembali data-datanya yang sudah dimanipulasi oleh seseorang. Namun tidak lama kemudian, mereka langsung ketahuan karena mencoba membobol data kemiliteran. Mayor Morgan yang mengetahui hal itu langsung menyuruh seluruh anggotanya untuk menangkap Susan dan Jack. Merasa jika keberadaan mereka pasti telah dilacak, Jack mengajak Susan untuk bergegas pergi. Namun tidak jauh dari situ, Hunter yang sudah tiba di lokasi segera membuntuti mereka hingga sampai di sebuah restoran dan Everybody out! Let's go! I got this door. tidak lama kemudian, polisi setempat pun datang dan langsung menodongkan senjatanya. Melihat adanya kesempatan, Jack dan Susan pun langsung bergegas pergi dari situ. I understand. I'm turning around. I'm turning around.
Keesokan harinya, Jack dan Susan mengunjungi kediaman Morgan untuk mencari tahu hasil investigasi yang terjadi di Afghanistan. Dan dari data yang mereka dapatkan, ternyata anak buah Susan terakhir berkomunikasi dengan perusahaan pemasok senjata militer yang bernama Parasource. Dari hal tersebut, Jack merasa jika ada hal yang ganjal dan perlu diselidiki tentang perusahaan itu. Alhasil, mereka pun pergi untuk menyelidiki lebih lanjut tentang data yang didapatkan dari Morgan. Okay, here we go. You oversaw weapons transport, said he was evasive. There's a military contractor called Parasource. Think you could ask around carefully. Sir, yes, sir. Tidak lama kemudian Hunter datang mengunjungi Morgan untuk menanyakan hal apa saja yang sudah ia beberkan kepada Susan dan Jack. Morgan berdalih jika Susan dan Jack tidak mendapatkan informasi apa-apa darinya karena sudah diancam olehnya akan segera ditangkap. Namun tiba-tiba... What did you give him? I don't have to be interrogated by the likes of you. You're right. Di sisi lain, Jack dan Susan dikejutkan dengan foto dari Samantha yang berada dalam file tersebut. Dari situ mereka beranggapan bahwa Sam akan menjadi sasaran dari pembunuh bayaran selanjutnya. Alhasil, Jack dan Susan pun segera mengunjungi kediaman Sam untuk memastikan kondisinya saat ini. Namun sesampainya di sana, Jack yang merasa ada sesuatu yang ganjal dari jejak kabur si Sam langsung mengetahui jika Sam bersembunyi di bawah meja dapur dekat situ. Mereka pun membawa Sam pergi dari situ. What's military police? It's different. Look at me, kid. Do you have a phone? Why? I left it in the apartment while you kidnapped. There are people out there who want to hurt you. Where are you taking me? Dan untuk berjaga-jaga, mereka menyiapkan sekolah baru untuk Sam yang berada di pinggiran kota, agar Sam tidak menjadi incaran para pembunuh bayaran lagi. Namun sesampainya di sana, Jack melihat Sam menggunakan HP-nya untuk mengirimkan teks pada teman-teman di sekolahnya yang lama. Melihat akan hal itu, Jack langsung mengajak mereka pergi dari situ karena pasti keberadaan mereka telah dilacak melalui sinyal dari HP Sam. Saat dalam perjalanan, Jack mendapatkan informasi dari Leeds yang mengabarkan jika saat insiden di Afghanistan ada salah satu anggota dari Parasource yang selamat bernama Prudhomme. Prudhomme sekarang sudah tidak bekerja lagi di pihak Parasource dan bertempat tinggal di New Orleans. Dari informasi tersebut, mereka pun memutuskan untuk terbang menuju ke New Orleans. We need to find Prudhomme before Parasource gets a hold of him. American Express? Visa? You little shit. Daddy is so happy with my SATs and extras. There's an airport at Norfolk. He's taking us all to New Orleans. Saat di dalam pesawat, Jack melihat ada dua penumpang yang mencurigakan dan seperti sedang mengawasi mereka. Oleh karena itu, Jack pun berinisiatif untuk membereskannya dan Same barber? tidak lama kemudian pesawat mereka pun mendarat. Akan tetapi Jack langsung mengetahui jika dua orang tadi adalah bawahan dari Hunter. Maka dari itu Jack memakai telepon mereka untuk mengelabui Hunter, seolah-olah Jack tidak menyadari jika Hunter sedang menunggunya. Jack lalu mengambil jalan lain untuk keluar dari situ agar tidak ketahuan oleh Hunter dan gengnya. Dan dari sini aksi kejar-kejaran pun terjadi. Wait.
Setelah berhasil lolos dari kejaran Hunter, mereka pun menginap di sebuah hotel untuk beristirahat sejenak. Dan di sana akhirnya Sam mulai jujur tentang gugatan yang dibuat olehnya. Sam mengaku jika hal itu dibuat olehnya karena kasihan terhadap ibunya yang hidupnya terbengkalai semenjak ditinggal oleh ayahnya. Mendengar akan hal itu, Jack yang masih merasa canggung jika Sam adalah anaknya, berjanji akan bertanggung jawab dengan semua gugatan tersebut. Setelah itu, Jack meninggalkan Susan dan Sam di hotel untuk pergi menyelidiki keberadaan Prudhomme ke alamat yang ia dapatkan. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan istri Prudhomme yang ternyata sedang menggugat cerai Prudhomme yang telah menjadi pecandu narkoba dan gelandangan. Saat dalam perjalanan pulang, Jack tiba-tiba dikepung oleh beberapa bawahan Hunter yang telah menguntitnya dari tadi. Dan aksi baku hantam pun tak bisa terelakkan. Really? If you were gonna kill me... Keesokan paginya, Jack dan Susan mencari keberadaan Prudhomme dengan menanyakan ke beberapa gelandangan dekat situ. Tidak lama kemudian mereka sampai di sebuah gudang yang menjadi tempat perkumpulan para pecandu narkoba dan gelandangan. Dan benar saja, di sana mereka langsung bertemu dengan Prudhomme dan segera menginterogasinya. Dari sini Prudhomme menceritakan tentang kejadian sebenarnya saat insiden di Afghanistan dulu. Faktanya, saat pasukan mereka sedang mengantarkan pasukan senjata ke markas militer di Afghanistan, mereka kemudian dijegat oleh komplotan Hunter yang ternyata suruhan dari perusahaan Parasource tersebut. Parasource berencana menjual kembali senjata mereka pada pihak teroris dan membuat seolah-olah pembajakan tersebut dilakukan oleh pihak militer Amerika sendiri. Maka dari itu dua anggota militer Amerika yang sedang bertugas mendampingi pengantaran tersebut langsung dihabisi oleh Hunter dengan memakai persenjataan dari pihak Amerika sendiri. Mendengar kesaksian itu, Jack dan Susan berencana untuk menjadikan Prudhomme sebagai saksi atas kasus penggelapan senjata yang dituduhkan pada Susan. Maka dari itu, Susan membuat janji dengan Espin untuk bertemu dengannya di suatu dermaga dan menyerahkan langsung Prudhomme agar kesaksiannya bisa dilindungi oleh pihak militer. Namun tak disangka, percakapan mereka itu telah disadap oleh pimpinan dari Parasource bernama Harkness. Ia lalu mengerahkan pasukannya termasuk Hunter untuk menggagalkan pertemuan itu. Tidak lama kemudian, Espin yang sudah berada di dermaga segera dipertemukan dengan Prudhomme yang sudah menunggunya di sebuah gudang. Setelah mendengar kesaksian dari Prudhomme, Espin berencana untuk membawanya ke markas militer. Tapi tiba-tiba Jack dan Susan yang berada di sekitar situ langsung bergegas menyelamatkan Espin dan setelah berhasil mengalahkan para pasukan khusus itu, Espin memberikan informasi yang sempat diaksesnya sebelum datang ke dermaga tersebut. Ia mengatakan jika jejak penghasilan dari perusahaan Parasource sangat tidak masuk akal. Itu dikarenakan perusahaan Parasource yang awalnya sudah terancam bangkrut, namun tiba-tiba mendapatkan pemasukan yang di luar dugaan, padahal penjualan senjata mereka normal-normal aja seperti biasanya.
Oleh karena itu mereka memutuskan untuk langsung menyelidikinya di tempat perusahaan Parasource itu berada. Sesampainya di sana, Parasource yang sedang berkemas untuk mengirim produk senjatanya langsung dijegat oleh Susan dan kawan-kawan. What's the drill, Major? Put him down, boys. What is going on here? Mereka memeriksa rincian produk senjata yang akan dikirimkan, yaitu beberapa roket launcher yang diduga tidak sesuai dengan data. Namun sayangnya, I'm General James Harkness. I run this company. In fact, you sold them to insurgents. Open it. What does the manifest say is in there? AT-4 rocket launchers, sir. Job and place this goddamn woman under arrest. melihat ada hal yang mencurigakan, Jack langsung memeriksa roket launcher tersebut. You're right. The numbers don't add up. Stop it! Dan benar saja, di dalamnya tersembunyi beberapa narkoba yang sudah dikemas dengan rapi. Oleh karena itu, Harkness beserta semua pasukannya langsung ditangkap saat itu juga. Sementara itu, di sisi lain, Sam yang sedang sendirian di hotel merasa lapar dan menggunakan kartu kreditnya untuk memesan makanan. Namun tak disangka hal itu malah mengakibatkan dirinya dapat dengan mudah dilacak oleh komplotan si Hunter. Tidak berlangsung lama, Hunter beserta gengnya sudah berada di area sekitaran hotel. Sam yang mempunyai insting kuat seperti Jack langsung mengetahui jika dirinya sedang terancam. Oleh karena itu, Sam langsung bergegas sembunyi dan melarikan diri dari kejaran komplotan Hunter. It's not answering. Let's try again. Jack dan Susan yang sudah tiba di hotel merasa curiga dengan keberadaan Sam yang tiba-tiba menghilang. Mereka lalu memutuskan untuk saling berpencar untuk menemukan keberadaan Sam. Tidak lama kemudian, Susan yang pertama kali melihat Sam langsung mencoba menyelamatkannya dari sergapan komplotan Hunter. You have her. Charter Street, Lafitte Hotel. Sam yang melihat akan hal itu langsung bergegas lari, namun sayangnya ia langsung disergap dan ditangkap oleh Hunter. Jack yang sudah berada di situ mencoba memberi aba-aba kepada Sam untuk tetap tenang dan If I put down the gun, my life for hers. No! It's okay, Sam. Look at me. You know what this means. akhirnya masalah pun selesai dan mereka bisa kembali ke kehidupan normal mereka sebelumnya. Susan sudah kembali bertugas dan diangkat lagi menjadi komandan polisi militer.
Sedangkan Sam kembali jujur kepada Jack bahwa semua gugatan dan tuduhan yang diajukannya adalah palsu. Sam meminta maaf pada Jack karena sudah membohonginya dengan menganggapnya sebagai ayah kandungnya. Jack yang mendengar hal itu menjadi tampak lega. Akan tetapi janjinya untuk bertanggung jawab kepada Sam akan tetap dia laksanakan. Dan film pun itulah tadi alur cerita dari film Jack Reacher Never Go Back. Semoga film ini dapat menghibur waktu santai Anda sejenak. Bila ada salah kata atau hal yang kurang berkenan, mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhir kata, sekian dari saya dan terima kasih. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and